Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan berkat pagi kami pada pagi hari ini yang dimana akan siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kita, ada baiknya untuk kita diisi, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari langsung saja kita membuka di dalam Kitab Kejadian pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 31 ayat yang ketiga, saya akan membacakannya, nanti Bapak Ibu Saudara menyimaknya saja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat bagaimana kisah Yakub ketika dia berada di rumah mertuanya, dalam dia memperjuangkan untuk mendapatkan pasangan hidupnya, yang dimana untuk mendapatkan seorang wanita yang dia cintai, yaitu Rahel, tidaklah membutuhkan waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bukan hanya sampai di situ saja, dia juga bekerja, dia menjaga, merawat ternak-ternak dari mertuanya sendiri selama 6 tahun. Sehingga bisa dikatakan total waktu yang dilewati oleh Yakub ketika dia berada di sana di rumah mertuanya itu ada 20 tahun. Cukup panjang, cukup lama waktu yang dilewati oleh Yakub. Tapi kita tidak fokus di sana. Kita akan melihat bagaimana kehidupan dia. Dia boleh melewati segala proses keadaan-keadaan yang sulit, di mana dalam dia sudah bekerja, dia sudah memberikan segala tenaga usahanya. Tapi apa yang dia dapatkan? Feedback apa yang dia dapatkan? Segala semua yang sudah diberikan. Secara manusia pasti tidaklah, ini yang tidak kita inginkan. Yakub mendapatkan, bisa dikatakan tidak adil. Dia sudah memberikan semuanya yang terbaik dia berikan. Tapi kita melihat di sini melalui ayat pokok kita, Tuhan melihat keadaan dia, apa yang sedang dia alami. Tuhan langsung bertindak. Saat itu Tuhan langsung memerintahkan Yakub untuk keluar dari situ, pulang. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tahu kapan harus mengakhiri masa penderitaan Yakub, bahkan saya dan saudara. Tuhan tahu ketika kita membutuhkan yang namanya pertolongan dari Tuhan. Yakub mungkin dia di bawah tekanan. Mungkin dia takut pada Laban, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan datang kepada dia, memerintahkan dia untuk keluar dari situ, kembali pulang. Dia boleh respon Yakub, dia boleh mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Respon yang sungguh sangat amat baik. Yang terkadang taat seringkali menuntut kita melangkah keluar dari situasi yang tidak nyaman. Mungkin kalau kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bekerja, dalam kita menjalankan setiap usaha kita, atau di dalam pelayanan kita dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah memberikan di dalam pekerjaan, kita sudah memberikan waktu kita, tenaga kita, usaha yang sudah kita berikan. Tapi apa yang kita dapatkan? Mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Toh saya sudah melakukan yang terbaik. Saya mungkin lembur tiap hari, tapi kok seperti ini Tuhan? Secara manusia pasti ada yang muncul di dalam hati ini rasa,
kecewa, pasti kita akan keluar segala pengeluhan-pengeluhan. Kita mengeluhnya sama Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan ketika dia berfirman kepada Yakub, di bagian terakhir dia katakan, aku akan menyertai engkau. Dalam perjalanan, Yakub kembali dalam perjalanannya. Bukan berarti juga dalam proses dia kembali pulang itu lurus-lurus saja, aman-aman saja. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana juga Tuhan sendiri pasti akan begitu banyak yang akan dihadapi dalam dia kembali pulang. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, aku akan menyertai engkau. Tuhan sendiri akan menyertai dia. Bukan berarti Yakub terbebas dari segala rintangan, persoalan, masalah dalam dia perjalanan kembali pulang. Tapi bagaimana Tuhan sendiri yang akan ada terus menemani dia, menyertai dia, bahkan akan memampukan Yakub. Amin. Begitu juga dengan saya, bahkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berada di lingkungan yang tidak enak. Ya, mungkin kita berada di lingkungan yang tidak nyaman. Kita merasa kita berada di bawah tekanan. Mungkin itu di bawah tekanan pimpinan kita, bos kita. Tapi bagaimana kita melihat Yakub? Ketika dia tahu siapa yang berbicara kepada dia. Dia tahu siapa yang memerintahkan dia untuk keluar dari sana. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ketika dia mungkin sudah berbicara di dalam hati kita. Kita mau lakukan seperti apa yang dilakukan Yakub, respon dia mau taat, dia lakukan. Kita juga mau taat, tunduk kepada apa yang menjadi perintahnya Tuhan, kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Jangan kita mungkin setiap kita memiliki kehendak kita masing-masing, maunya kita masing-masing. Bukankah ketika kita berdoa seringkali kita menyebut, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Tuhan biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan saya, terlaksana di dalam kehidupan saya. Mari kita mau belajar taat dan tunduk kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat perintah untuk pulang. Ini merupakan ketika Tuhan sudah menyuruh dia pulang. Ini merupakan tanda awal dari berkat pemulihan dan pemenuhan janji Tuhan bagi kehidupan Yakub, bahkan bagi keturunan Yakub. Ketika Tuhan sudah menyuruh kita keluar dari zona nyaman kita, di balik itu ternyata Tuhan sudah menyiapkan rencana yang sungguh luar biasa. Pemulihan demi pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Di sana Tuhan bekerja. Ketika kita mau tunduk dan taat apa yang Tuhan katakan, kita mau ikuti. Berani untuk melangkah, meninggalkan apa yang menjadi yang namanya masa lalu. Teruslah bersandar pada pimpinan Tuhan. Kita tahu bersama pada siapa kita berharap. Sebab kita tahu Tuhanlah sumber pengharapan kita. Itu sebabnya terus kita mau benar-benar menyerahkan kehidupan kita, apapun yang menjadi setiap rencana-rencana kita, bahkan apapun yang menjadi setiap masalah-masalah kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan saya, bahkan Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita mau tetap setia, taat kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita ketika kita mulai merasa berada di zona nyaman kita sendiri. Ketika sudah
Tuhan sudah berbicara di dalam kehidupan kita, Tuhan berbicara di dalam hati kita. Biar kita mau respon dengan sesuai dengan yang dilakukan Yakub, dia mau taat. Begitu juga dengan kita mau taat apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Kami perlu